Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu. Kali ini untuk Pisces Ascendant, periode tanggal 12 sampai 30 April 2022. Perhitungan menurut Vedic Astrology, bacaan sangat general umum tidak akan cocok untuk semua Pisces. Oke Pisces, kita review sejenak sebelum tanggal 11 April 2022. Ketika Mars masih di houses ke-11 bersama dengan Pluto Saturnus. Saat itu Pluto dan Mars conjunction. Di situasi ini, sepertinya ada kompetisi, pertandingan, atau investasi jabatan yang dilepas oleh Pisces. Sejak itu, Pisces kembali harus memulai dari awal lagi apa yang diperjuangkan. Tetapi sebenarnya ini sih sudah lama diinginkan oleh Pisces, hanya saja situasinya dengan cara yang tidak mengenakan ya, dengan konflik, dengan kompetisi, saling menjatuhkan. Ini saya lihat bukan kekalahan, tetapi ini memang sikap dari Pisces yang melepas kedudukan dan melepaskan keuntungannya untuk seseorang atau untuk sesuatu hal. Kemudian Mars sudah bergerak bersama dengan Jupiter, Neptunus, dan Venus berada di houses ke-12. Dan houses ke-12 ini adalah houses pelepasan. Jadi satu sisi Pisces sudah berhasil membangun kembali apa yang Pisces tinggalkan. Tetapi bukan yang ditinggalkan itu yang dibangun oleh Pisces. Pisces seperti membangun tower yang baru. Menara yang sudah hancur ditinggalkan oleh Pisces dan Pisces mencoba untuk membangun menara yang baru. Dengan adanya Jupiter dan Venus ini berhasil saya lihat Pisces. Apalagi ada Mars, ada kepercayaan diri, ada nama baik yang Pisces dapatkan dari houses ke-11 ini. Oke. Public, customer, klien sudah mengenal Pisces. Sehingga tidak sulit untuk Pisces membuka kantor yang baru, office yang baru, atau membuka toko yang baru, atau memulai kembali profesi Pisces. Ini hanya tentang pecah kongsi. Ini hanya tentang pemisahan dari bisnis, ya. Dan Pisces mencoba untuk bangkit secara sendiri dengan kemandirian ataupun dengan melepaskan orang-orang yang selama ini melekat dengan Pisces. Oke. Nah, di situasi 12 sampai 30 April 2022 akan ada banyak peristiwa penting di dalam kehidupan semua zodiak, termasuk juga Pisces Ascendant. Karena 3 planet malefik yang akan transit. Yang pertama Jupiter, kemudian Neptunus dan Saturnus. Venus Merkuri ini tidak malefik. Karena pergerakannya kalau Merkuri 1 bulan sekali, Venus 2 bulan sekali. Oke. Kita mulai dari yang pertama, transitnya Rahu dan Ketu, tanggal 12 April pukul 12.47 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Rahu dan Ketu ini bukan planet ya teman-teman. Rahu adalah North Node, Ketu adalah South Node kalau dari Western Astrology. Untuk penjelasan tentang Rahu dan Ketu, saya sudah post videonya, dilihat saja di beranda channel ini ya. Yang pertama Rahu, yang tadinya berada di houses ketiga Pisces, transitnya ke houses kedua. Kemudian Ketu, yang tadinya di houses ke-9, transit ke houses ke-8. Kalau Ketu, transitnya itu mundur. Kalau planet lain, transit itu ke tanda zodiak yang berikutnya. Kalau zodiak lain, mundur itu retrograde, tetapi bagi Rahu dan Ketu tidak ada retrograde. Rahu yang sejak 12 April 2022 berada di houses kedua, Ketu berada di houses ke-8, Pisces ini ada sumber keuangan. Tetapi sumber keuangan ini lebih kepada yang pertama membangun kestabilan yang baru untuk Pisces dari sisi bisnis ataupun karir. Kemudian keuangan ini juga untuk pembiayaan kesehatan. Jadi Pisces ini adalah situasi Pisces untuk membongkar tabungan atau harus benar-benar berhemat, tidak menghabiskan uang untuk bersenang-senang ya. Merkuri ada di houses kedua, ada hal-hal yang akan terkait dengan komunikasi. Pisces akan dirayu atau merasa mampu untuk membesarkan kembali bisnis, pekerjaan, karir, ataupun yang sedang difokuskan oleh Pisces. Sehingga akan muncul godaan untuk berhutang. Hati-hati berhutang Pisces, karena ini masih restart. Pisces masih memulai awal baru, langkah baru sejak Sun yang masih berada di Pisces.
hingga 19 April. Di tanggal 20 April pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, Sun akan menyoroti Aries. Tanggal 20 April, semua manusia akan memulai awal baru kehidupannya. Bagi Pisces dimulai dari aspekting keuangan. Pisces, sekali lagi saya ingatkan, ini adalah restart, awal baru untuk kehidupan Pisces. Jadi ini saatnya pemulihan dari bisnis, keuangan, karir, ataupun pekerjaan, ataupun aktivitas dari Pisces. Ini saatnya penyembuhan untuk kesehatan Pisces karena ada Ketu di houses ke-8. Oke. Akan ada perbincangan, pembicaraan, persiapan dokumen terkait tentang apapun yang sedang menjadi prioritas Pisces. Sebelum masuk Merkuri dan Rahu, ini Uranus masih sendirian berada di houses kedua Pisces. Artinya sebelum tanggal 11 April 2022, keuangan dari Pisces rusak. Manajemen keuangan Pisces kacau balau. Ada penggunaan keuangan untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Untuk bersenang-senang misalnya, untuk membuang-buang uang ya. Membeli benda-benda mewah misalnya, atau ya demi ambisi, obsesi, hasrat, dan sikap impulsif terlalu berlebihan. Nah, ketika Rahu masuk, Rahu dengan Uranus berada di aspekting keuangan. Ini bisa membantu Pisces untuk memulihkan keuangan karena ada ambisi yang muncul untuk memperbaiki segala kerusakan di tatanan keuangan Pisces. Namun ingat, Rahu ini kecenderungannya berlebihan atau impulsif. Rasa percaya diri yang berlebihan lebih daripada energi Mars. Artinya, Pisces bisa saja menempuh jalan yang nantinya malah membebankan Pisces. Misalnya tadi saya katakan berhutang atau menggadaikan harta hanya untuk ambisi Pisces memulihkan apa yang sudah rusak. Ini waktunya untuk pembuktian Pisces. Tetapi bukan pembuktian yang berlebihan. Pembuktian bahwa Pisces bisa menyembuhkan dan memulihkan dulu. Kemudian Jupiter yang akan transit di houses ke-1 Pisces di tanggal 13 April pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Di sini Pisces akan menemukan keyakinan, kepercayaan diri, ya, keberanian dan keberuntungan untuk melihat peluang. Pisces juga akan bersama dengan seorang pembimbing, teman sejati, teman yang akan memberikan Pisces solusi atau sekedar mendengar keluh kesah dari Pisces. Dan Jupiter ini bisa saja energi dari seorang dokter yang akan mendampingi Pisces untuk penyembuhan atau terapis ya. Dari sini Pisces banyak belajar tentang dirinya sendiri, tentang kesehatannya, tentang kemampuannya, energinya, dan emosionalnya. Ini adalah situasi di mana Pisces harus memahami tentang dirinya. Kemudian Neptunus akan transit di houses ke-1 Pisces. Neptunus ini planet paling malefik karena transitnya hanya 14 tahun sekali. Ketika Neptunus transit di houses pertama Pisces, ini sifatnya transendensi, di mana Pisces akan menemukan sesuatu di dalam dirinya yang selama ini tidak disadari oleh Pisces. Ini sifatnya spiritual, mistik, hal-hal yang selama ini tidak terlihat oleh Pisces. Oke. Kemudian Venus juga akan transit di houses pertama Pisces di tanggal 27 April pukul 19.36 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Artinya Jupiter, Venus, dan Neptunus akan berada dalam satu houses ya, jika ini sudah berpindah. Terlihat ya teman-teman? Nah, di sini Sun sudah berpindah, artinya Jupiter, Venus, dan Neptunus berada dalam satu houses. Pisces akan memiliki obsesi yang baru untuk memperjuangkan nama baiknya, untuk aktif kembali. Tanggal 20 April adalah tahun baru, awal baru dalam kehidupan manusia. Dan untuk Pisces, Pisces akan mengawali awal periode ini dengan mengenal tentang dirinya, mengenal kemampuannya, emosionalnya, dan hal-hal yang selama ini tidak diketahui Pisces tentang dirinya. Bahkan juga terkait tentang penyakit yang ada di dalam diri Pisces, yaitu salah satu kelemahan dari Pisces.
Sadari bahwa apapun yang ada di dalam diri Pisces dengan energi Ketu ini mengarahkan Pisces untuk lebih legowo. Kenapa bisa terjadi? Karena gaya hidup Pisces di masa sebelumnya. Coba direnungkan. Tetapi Venus akan membawa energi cinta, kecintaan Pisces terhadap dirinya, kesadaran Pisces untuk mengutamakan dirinya dengan adanya transendensi dari Neptunus dan Jupiter akan memberikan Pisces kemampuan untuk melihat potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga akan memunculkan kebijaksanaan, tanggung jawab, dan penciptaan inovasi yang baru. Jadi ini bisa saja Pisces memiliki usaha mandiri sendiri, atau kantor jasa profesional baru, atau jabatan baru, tetapi ini adalah perjuangan Pisces yang mundur dari pertarungan di masa sebelumnya. Ternyata jika Pisces menganggap kalah dalam pertarungan sebelumnya, saat ini Pisces malah ditempatkan di tempat yang lebih baik, jika memang Pisces menyadari rasa syukur itu. Oke. Mars di houses ke-12 ini dengan aspecting Ketu di houses ke-8. Hati-hati Pisces terkait dengan darah, api, dan juga penyakit dalam. Tentunya Pisces sudah menyadari. Sebelum reading ini, Pisces sudah menyadari sudah memiliki sesuatu di dalam dirinya yang harus disembuhkan. Fokus pada penyembuhan dan pemulihan ya Pisces. Untuk keuangan ada obsesi baru untuk mendapatkan keuntungan baru. Karena Merkuri, Uranus, dan Rahu, kemudian Merkuri akan transit di houses ketiga di tanggal 25 April pukul 01.34 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Ini juga memungkinkan traveling ya, melakukan perjalanan singkat dengan keluarga. Akan ada kesepakatan komunikasi lebih dulu untuk melakukan perjalanan itu. Jadi ini lebih pada touring nih saya lihat ya, Pisces. Dan akan membutuhkan keuangan juga Pisces untuk melakukan perjalanan ini ya. Kemudian pembiayaan penyembuhan dan pembiayaan pemulihan. Pembiayaan untuk healing, untuk traveling. Untuk cinta couple, Jupiter, Neptunus, dan Venus yang tadinya di houses ke-12 kemudian transit di houses pertama. Di sini Pisces melepas cinta. Seperti menyadari bahwa mencintai diri sendiri itu lebih penting daripada mencintai orang lain. Berharap kepada diri sendiri itu lebih penting daripada berharap kepada orang lain. Sehingga ini adalah proses healing ya. Walaupun Pisces saat ini berpasangan, tetapi sudah lebih mengutamakan mengharap kepada dirinya sendiri. Fokus pada penyembuhan dan pemulihan, baik itu batin, pikiran, mental, dan juga fisik. Kemudian untuk cinta single, ada dilema batin, karena melepaskan seseorang yang masih diharapkan atau diambisikan oleh Pisces. Apalagi dengan adanya Mars di houses ke-12, Pisces masih sangat berhasrat. Pisces masih sangat percaya diri. Atau masih sangat yakin bahwa bisa memperjuangkan seseorang yang Pisces nantikan. Tetapi pemutusannya atau pemisahannya untuk cinta single ini memang penuh dengan dilema ya. Ada emosional, ada sampai sakit kepala ya Pisces. Oke, sabar ya. Karena ketika nanti Venus transit lagi di houses kedua, mungkin itu di bulan 5 atau bulan 6, nanti Pisces akan menemukan seseorang yang baru. Oke. Untuk keuangan Pisces, sumbernya adalah komunikasi. Merkuri di houses investasi dan komunikasi. Semakin banyak Pisces berkomunikasi, promotion, negosiasi, maka keuangan akan semakin jelas terlihat. Oke. Atma Karaka berada di Mars 16 degree dan Sun untuk Atma Karakanya 15 degree. Mars berada di houses ke-12 dan Sun di houses pertama. Ini tentang pelepasan itu, Pisces. Apapun yang berada di houses ke-12, ini tentang siklus karma, pembayaran karma, pelepasan, pembayaran hutang jika ada, melepaskan kedudukan, melepaskan keuntungan, butuh kepercayaan diri, butuh keberanian. Kalau Pisces merasa lemah, merasa tidak mampu untuk melepaskan seseorang di dalam kehidupannya, melepaskan kedudukan, melepaskan keuntungan, seperti ada rasa nggak rela, nggak ikhlas, belum bisa, belum mampu, maka ingatlah Pisces, Sun di houses pertama, kamu bersinar, kamu bisa dapatkan yang lebih baik. Lepaskan yang sudah usang di dalam kehidupan kamu dan sambut kehidupan baru, sambut orang-orang baru. Transformasi memang tidak mengenakan Pisces, itu sudah kamu lewati dan saat ini kamu sudah restart.
Kamu sudah memulai awal baru. Ada akhir, ada awal baru yang sedang Pisces mulai. Oke. Yang membuat lemah ini ada energi moon di houses ke-6. Rasa diabaikan, rasa tidak diperdulikan, rasa tidak dianggap. Ada rasa di dalam hati Pisces sudah banyak berjuang, tetapi kenapa tidak dilihat? Kenapa perjuangan Pisces ditepis begitu saja? Ada rasa dilema di dalam batin, tertekan dan merasa diasingkan, merasa tidak dianggap sama sekali. Ini energi dari full moon yang akan berakhir nantinya, karena moon akan bergerak di houses ke-7. Oke. Rasa itu hanya akan muncul di full moon. Tonton bacaan full moon di channel New Crystal Tarot Trader. Saya baca menggunakan kartu tarot astrologi tentunya. Oke Pisces, ingat Sun di houses pertama menyinari diri kamu, kemudian nanti akan transit di houses kedua. Artinya fokuslah kepada diri kamu, penyembuhan, pemulihan. Kemudian sadarilah, cerminlah bahwa kamu yang terbaik, kamu sudah berusaha yang terbaik. Saatnya untuk membuktikan kepada orang-orang yang menjatuhkan kamu, menyepelekan kamu, bahwa kamu bisa bersinar. Oke Pisces, saya pikir cukup. Nantikan video selanjutnya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share. Thank you for watching. Bye.